kepada Jokowi berhenti mengirim pembunuh bayaran untuk meneror rakyat. Ya, orang-orang tadinya nggak sadar guys. Justru, nah, beliau memandang aja orang pada teriak histeris guys. Hai, apa kabar? Kembali bersama saya Bang Bill. Di video kali ini lagi-lagi saya mau memberikan sajian buat Anda semua yang masih setia bersama channel saya. Kita melihat bagaimana keseharian dan apa yang menjadi aktivitas Pak Jokowi. Ternyata tadi malam tuh, malam mingguan, beliau jalan-jalan di daerah yang ada di Solo. Ya, kayaknya seperti tempat-tempat keramaian. Saya nggak tahu tempatnya persis apa itu. Tapi yang jelas, beliau lagi-lagi ya, di mana ada Jokowi, dikerumuni rakyat guys. Luar biasa. Dan pada malam itu juga, Pak Jokowi tentunya mau menikmati malam mingguan. Nah, pastinya juga dikawal oleh Pas Pampres. Ya, seperti biasa Pak Jokowi itu orangnya suka bergaul, suka healing, suka menyaksikan kegiatan-kegiatan masyarakat ya, apalagi ternyata di saat itu beliau berkesempatan untuk melihat ada salah seorang pengamen disabilitas yang memainkan alat musik biolanya, yang kemudian dia tanpa sadar ternyata ada Pak Jokowi yang sedang menikmati alunan musik. Luar biasa. Tapi guys, yang sampai dengan saat ini masih menjadi tanda tanya saya adalah bagaimana dengan kelompok-kelompok yang belum move on. Kemarin tuh ada namanya Rahma Sarita tuh, yang di video saya sebelumnya saya sudah perlihatkan ke Anda semua bagaimana dia dengan kelompok-kelompoknya kemudian berorasi untuk menuntut adili Jokowi. Nah, yang saya temukan juga masih dalam suasana yang sama, Faisal Assegaf justru bukan cuma meminta untuk menuntut adili Jokowi. Dalam orasinya, Faisal Assegaf mengeluarkan pernyataan yang menurut saya tidak elok. Ya, dia menyebut bahwa Pak Jokowi berhenti mengutus utusan tertentu atau pembunuh bayaran untuk membunuh rakyat, untuk membunuh demokrasi, mengutus pembunuh. Oke, sepintas mungkin ini bahasa kiasan ya, tapi sesungguhnya ini adalah pernyataan-pernyataan yang menurut saya bisa bermasalah ke depan gitu. Artinya dia menurut saya ya sudah kalau kritik Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi gagal, Pak Jokowi bermasalah, Pak Jokowi. Tapi kalau kemudian mengeluarkan pernyataan dengan menyebut bahwa Pak Jokowi berhenti mengutus orang pembunuh bayaran untuk membunuh rakyat. Halo? Ini jadi pertanyaan. Oke? Kita akan saksikan ya video bagaimana perbandingan rakyat yang kemudian masih mencintai Jokowi, rakyat yang antusias ketika melihat Jokowi dengan pernyataan-pernyataannya Faisal Assegaf. Oke, tapi buat kalian yang baru saja bergabung di channel saya berharap jangan lupa di like, comment, and subscribe. Anda juga bisa memberikan kritik dan saran, atau Anda juga bisa menyampaikan unek-unek terkait apa pikiran Anda tentang Pak Jokowi yang sudah purna tugas selama 6 hari. Sudah semingguan beliau tinggalkan istana, tapi beliau sampai dengan saat ini dirasakan seolah-olah tidak pernah lepas dari jabatan presiden. Makanya ada beberapa teman yang menyebutkan kita ini sebenarnya punya dua presiden. Satu Pak Prabowo dan satunya adalah Pak Jokowi. Oke guys, kita lihat dulu nih serangan yang dilakukan oleh Faisal Assegaf ketika dia mengeluarkan pernyataan di orasinya di saat mereka akan mau menggelar pertemuan atau semacam kongres ya. Kongresnya tanggal 18, tapi sebelum tanggal 18 Oktober, sebelum pelantikan, mereka juga ada bikin pagelaran konferensi pers yang dihadiri oleh banyak orang, termasuk anak-anak ABA di sana, dan menyampaikan pesan-pesan yang menurut saya juga sangat tidak elok lah sebagai warga dan sebagai pribadi yang dikatakan sebagai aktivis. Ini guys, kita lihat langsung ya. Kepada Jokowi berhenti mengirim pembunuh bayaran untuk meneror rakyat. Berhenti untuk mengutus pembunuh bayaran meneror rakyat. Orang yang berakal pasti akan menertawakan ini. Tapi oke, mungkin dia menganggap bahwa selama ini jadi teror kali. Pesan sekali lagi kepada Jokowi, kamu berhenti untuk mengirim pembunuh bayaran. Kamu bertujuan untuk membunuh demokrasi, membunuh hak konstitusi rakyat. Kirim pesan kepada seluruh pejuang keadilan di negeri ini. Pada tanggal 18 Oktober, datang dari semua wilayah secara sukarela bersatu dan membacakan keputusan bersama untuk mengadili, untuk
apa ya, terlihat main-main itu. Nuntut sesuatu yang bagi mereka adalah ada hal yang rusak barangkali. Tapi cara nuntutnya itu sambil bercanda dan menghardik serta menghina orang. Yang orang ini notabene-nya adalah mantan presiden. Dan saat ini waktu mereka menggelar ini Pak Jokowi masih presiden loh. Bahan-bahan lelucon apa semua. Tapi ya mungkin segitulah. Segitulah orang yang tadinya banyak dinilai sebagai artis, orang yang dinilai sebagai aktivis, orang yang dinilai sebagai pribadi yang tersohor di Indonesia ini. Ada presenter TV, ada aktivis, ada pakar. Tapi dengan penampilan seperti ini jadi orang ilfil. Oke, kita lanjutkan guys. Mukidi Mulyono yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen pejuang keadilan yang bergerak berjalan dengan kekuatan nuraninya ke tempat ini, walaupun semua tempat telah ditutup oleh tangan-tangan kekuasaan, tapi hari ini kami sampai dalam kekuatan energi silaturahmi untuk menuntut Jokowi diadili. Selaku panitia, saya dan kawan-kawan, saya Bang Refli dan kawan-kawan berterima kasih. Kami hanya mampu menyediakan tempat seperti ini. Inilah rakyat. Jadi mereka ini sakit hati, friend. Gara-gara memang waktu mereka mau menggelar kegiatan ini, ada tempat-tempat yang mau dipakai untuk lakukan deklarasi, tapi dibatalkan, ya, dari pihak hotel, dan juga ada aparat-aparat yang kemudian mungkin memberikan arahan kepada mereka. Nah, mereka menerjemahkan sebagai utusan Pak Jokowi untuk membatalkan. Mana ada Pak Jokowi mau mundur, Pak Jokowi mau sibuk ngurusin hal-hal begini. Tapi ya sudah, mungkin mereka nggak dapat tempat, akhirnya mereka merasa bahwa mereka diteror, dan diteror oleh Pak Jokowi lewat utusan-utusan. Padahal kalau kita coba cari tahu lagi ya, bahwa sebenarnya waktu mereka mau menggelar kegiatan ini kan mereka juga menggunakan semacam menipu kepada pihak perhotelan, di mana mereka bilang akan audiensi dengan Pak Prabowo, akan ada diskusi dengan Pak Prabowo. Ternyata hanya mau menggunakan namanya Pak Prabowo untuk kemudian mendeklarasikan hal ini. Ketika ketahuan sama pihak hotel, ya tentu pihak hotel merasa jangan sampai ini nggak aman nih. Ya dengan demikian pihak hotel bilang ya udah dibatalin aja, sehingga ada tempat-tempat tertentu yang memberikan ruang. Itu pun juga memberikan ruang dengan kapasitas yang terbatas, kan gitu. Jadi mereka lagi sakit hati waktu ini. Aduh, Sal. Habib. Saya senang ada tokoh di tengah-tengah saya, Bapak Profesor Amin Rais. Amin Rais, tokoh Amin Rais. Gelandangan politik, Pak, bukan tokoh. Sudah hilang, sematan tokoh buat Pak Amin Rais sudah hilang, guys. Sudah uzur tapi masih semangat untuk datang ke tempat ini. Kalau mau lihat mimiknya Bang Faisal ini, terlihat kayak nggak ikhlas. Muka-muka hampir mau ketawa-ketawa gitu. Sejujurnya, saya pribadi terharu. Saya tidak menyangka bahwa masih ada cahaya-cahaya di hati rakyat. Rindu bertemu. Rakyat, kalau anak Abah 16%. 16% itu Ganjar ya. Kalau mereka ini berapa persen ya? Berapa persen ya mereka ini? 30-an kayaknya. Baru sisanya 58% itu miliknya Pak Prabowo. Kemudian itu ya kalau dalam konteks pemilu.
selanjutnya untuk Pak Jokowi 82% orang puas, suka dengan apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi rakyat mana Bang Faisal yang antum maksud? Untuk menyampaikan kesamaan sikap, untuk mengatakan kepada Jokowi berhenti mengirim pembunuh bayaran untuk meneror rakyat. Pesan sekali lagi kepada Jokowi, kamu berhenti untuk mengirim pembunuh bayaran yang bertujuan untuk membunuh demokrasi, membunuh hak konstitusi rakyat. Sikap kamu sudah sangat keterlaluan. Loh, habis itu ketawa-ketawa. Memang kalian ini lelucon semua. Oleh sebab itu, di tempat ini juga saya mau menyampaikan, digunakan sebaik-baiknya, tanpa batas. Dan saya persilakan Bang Refli untuk memandu acara. Mari kita layani rakyat dengan hati kita, dengan rasa cinta kita. Kita tidak sendiri. Kita tetap bergerak ke depan. Pastikan kalau saya teriak bersatu, bersatu, bersatu. Kita baca komen-komennya guys. Rahma Sarita, kamu kok makin cantik belakangan ini. Yeay. Eko Pak D, Rahma Sarita masih empuk. Mantap Jokowi, presiden terbaik. Mana ini? Rakyat pasti satu dari mereka ada yang naksir Mbak Rahma Sarita. Penjahat kelamin. Adili Jokowi. Oh ini ada nih. Oh, gambarnya Rocky Gerung. Wajar. Pantas Roy Suryo gencar masalah Jet Kaisang, ternyata kubu sebelah. Faisal ini dulu pendukung Jokowi. Gue sempat follow IG dia, tapi dia benci Jokowi karena nggak kunjung dikasih jabatan. Aduh. Rahma Sarita glowing. Love Pak Jokowi, provokasinya sudah kelewatan, wajib diamankan ini. Kan? Sehat selalu para pejuang demokrasi. Oke. Kenapa orang ini nggak ditangkap ya? Tebak, mereka ini harian apa borongan? Lo kira mereka lagi ngurusi bangunan? Indonesia kalau nggak ada orang-orang ini pasti damai, adem. Aduh guys, lucu ini guys kalau kalian baca-baca. Pak Kapolri kok nggak gerak cepat sih nangkep si tukang kuar-kuar ini? Aduh, pejuang Yaman ini bukan di Indonesia. Aduh. Rahma Sarita keturunan Yaman. Semoga setelah disumpah janji Pak Prabowo jadi presiden RI, orang-orang ini ditangkap. Betul tuh guys. Tolong Pak Prabowo kalau udah memimpin Indonesia ini, tolong orang yang seperti ini diamankan biar nggak ada lagi kericuhan. Guys, justru dari 9.937 komentar lebih didominasi oleh orang-orang yang cinta Jokowi dan tidak mendukung dengan pergerakan mereka ini. Ini kan lucu gitu. Jadi yang dimaksud dengan mereka mau mengatasnamakan rakyat itu yang mana? Nah sekarang kita lihat nih. Apa tindakan Pak Jokowi dan apa sikap Pak Jokowi dan bagaimana Pak Jokowi sekarang? Ini guys, kita saksikan beliau guys. Selamat malam buat Pak Jokowi. Selamat malam buat Pak Jokowi. Malam mingguan bersama warga Solo guys. Ya, orang-orang tadinya nggak sadar guys. Iya. Nah, nah ini nih pengamen disabilitasnya. Dia katanya tadinya nggak sadar tuh kalau ada Pak Jokowi, dan dia kaget ada kerumunan. Beliau kayaknya tunanetra beliau.
Keren. Luar biasa guys. Nah, orang-orang udah pada berkerumun. Nah ini nih, rakyat mana yang mau minta mengadili Pak Jokowi ini nih, rakyat. Justru, nah beliau memandang aja orang pada teriak histeris guys. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa guys. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa guys. Luar biasa. Rakyat berjubel meminta gantian di foto guys. Orang udah merasa bahwa ini bukan cuma biar beliau bukan presiden, tetap orang minta foto. Anda bisa saksikan itu bagaimana Pak Jokowi justru mendapat hati di tengah-tengah masyarakat. Faisal, Anda semua, teman-teman, semua yang benci kepada Pak Jokowi, semua yang berharap supaya Pak Jokowi diadili. Sekali lagi, lihat ada orang yang sangat mencintai Pak Jokowi dan mereka banyak. Oke? Jaga kesehatan. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.